Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema doa Bapa kami bagian yang kedua. Bagi saudara yang belum menonton bagian pertama, silakan buka channel YouTube kami. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu menjelaskan firman Tuhan dengan jelas dengan gamblang, dan setiap kami yang menontonnya dipimpin oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Tuhan, pimpinlah kami, urapilah hamba-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. So sekalian, kita sudah belajar minggu kemarin secara overall ya tentang doa Bapa kami ini. Kita sudah belajar juga tentang makna Bapa yang di surga. Saya tambahkan satu lagi tentang makna ucapan Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga. Kalau sekalian, kalau kita bicara soal Bapa kami yang di surga, itu berarti Bapa kita adalah pemberi yang baik. Bapa kita yang di surga adalah pemberi yang baik. Makna pemberi yang baik adalah Bapa yang melatih umatnya. Bapa yang melatih anak-anaknya. Terus kalian, mari kita baca dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, walaupun kalian jahat, dalam terjemahan sehari-hari ya, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya. Di sini Tuhan Yesus membandingkan bapa duniawi, dunia ini, walaupun kita adalah orang berdosa, disebut kita ini orang jahat, yang sering kali mempunyai motivasi yang tidak benar, cara didik yang tidak benar. Tapi kita kalau punya anak, kita mau memberikan yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya. So sekalian, cuma dalam pemahaman yang baik di sini tidak identik dengan yang nyaman. Orang yang selalu hidup dalam zona nyaman, anak yang selalu hidup dalam zona nyaman, akibatnya anak itu jadi manja. Demikian juga umat Tuhan tidak diizinkan oleh Bapa di surga untuk terus hidup dalam zona nyaman. Kita dilatih oleh Bapa di surga. Yang baik di sini tidak identik dengan yang nyaman, yang enak, yang mudah dan memanjakan. Itu kita perlu paham di situ. So sekalian, kalau kita membaca dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku. Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. So sekalian, kalau kita stop sampai bagian A, dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku. Wah, kita sangat rindu agar Tuhan kita menjadi pelindung kita, bukan? Kita rasa nyaman, kita rasa tenang, kita rasa aman. Itu cuma bagian A. Bagian B dikatakan, ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Maksudnya apa? Tuhan ingin melindungi kita, tapi Dia juga ingin memberikan kesempatan bagi kita, umatnya, bagi anak-anaknya, untuk melakukan bagian kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan serahkan kepada Bapa apa yang menjadi bagian Dia. Terus sekalian, do our part and God will do His part. Kerjakan bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagian Dia. Pujilah Tuhan pelindungku. Tapi dikatakan, Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Apakah orang Kristen umat Tuhan diajarkan untuk perang salib? Tidak. Ayat ini kita menghadapi tantangan setiap hari, kesulitan, tantangan, pergumulan, cobaan. Itu bagaikan kita bertempur dalam hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan, Bapa yang di surga, ingin melatih umatnya untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Ia berperang menghadapi tantangan itu. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Kalau kita baca lagi dalam Ulangan 32 ayat 11. Mari kita baca sama-sama ya.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menambung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Sekalian, ini satu ayat yang sudah dibikinkan lagu. Cuma bahasa atau kata-kata asli daripada lagu itu kurang tepat. Dikatakan di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Ya pasti jatuh lah. Dan itu tidak, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Dikatakan mendukungnya di atas kepaknya, berarti di atas sayapnya yang mengajar kita. So sekalian, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan. Maksudnya apa? Saya akan tunjukkan beberapa gambar di sini. So sekalian, kalau Raja Wali itu mempunyai beberapa butir telur, ya, kemudian telur itu dibuat dirami, ya, dirami oleh induknya, ya, so sekalian, lalu telur itu menetas, ya, diberi makan setiap hari oleh induknya, ya, diberi makan oleh induknya agar bayi daripada Raja Wali itu bertumbuh dengan baik. Bapak sekalian, kalau kita melihat bayi itu bertumbuh menjadi besar, dan kalau kita melihat gambar ini, itu ada induk Raja Wali, tapi juga ada anak Raja Wali yang sudah besar. Nah, Raja Wali secara insting melihat anakku ini sudah siap waktunya untuk belajar terbang. Cuma anak Raja Wali itu tidak mau terbang, karena dia sudah biasa dengan zona nyaman di sarangnya. Lalu apa yang dilakukan oleh induknya? Dikatakan induknya itu satu kali menggoyang bangkitkan sarang daripada anak-anaknya itu. Sehingga anak-anaknya mungkin kalau bisa teriak, dia berkata, aduh mama, kamu kejam, kenapa kau goyang bangkitkan sarang ini? Dengan kakinya yang kuat itu digoyang bangkitkan, sehingga akhirnya anak Raja Wali itu jatuh dari ratusan meter tingginya, jatuh. Tapi sewaktu anak Raja Wali itu jatuh, dia secara instan, secara insting langsung menggunakan sayapnya. Dan induk itu terus mengawasi di sekitar anak yang jatuh itu. Dia terus mengawasi. Dan ketika anak itu hampir menuju ke tanah, sebelum menghujam tanah, sang induk menata, ya, melindungi anaknya, menatang anaknya di atas kepak sayapnya. Kemudian dia bawa terbang tinggi, dia lempar lagi anaknya. Dia masih berteriak-teriak, tapi dia menggunakan sayapnya. Ya, anak itu belajar terbang. Sudah dekat lagi, kemudian ditatang dengan sayap sang burung Raja Wali yang besar itu. So sekali itulah latihan anak Raja Wali untuk terbang. Anak Raja Wali tidak dibiarkan untuk hidup dalam zona nyaman. Demikian juga Bapa kita di surga mau melatih kita dengan berbagai macam tantangan hidup, agar kita menjadi anak Tuhan yang tidak manja, yang tidak cengeng istilahnya, tapi dilatih. Pribadi kita, kepribadian kita, iman kita dilatih oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Kemudian dikatakan dikuduskanlah namamu. Kata kudus itu dalam bahasa aslinya adalah hagios. Hagios artinya berbeda. Hagios artinya dipisahkan untuk tujuan khusus bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat ini gedung gereja adalah gedung yang kudus, bukan berarti gedung yang tidak ada dosa, tapi gedung yang dipisahkan untuk tujuan khusus bagi Tuhan, yaitu dipakai untuk berkumpulnya umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak dipakai untuk tujuan lainnya. Dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan untuk tujuan khusus bagi Tuhan. Berarti gedung itu tujuannya berbeda. Bukan tujuan untuk bisnis, bukan untuk tujuan yang lain, tetapi untuk dipakai umat Tuhan, memuliakan Tuhan. So sekali itu artinya kudus. So sekalian kalau kita membaca dalam 1 Petrus 3:15 dikatakan, tapi kudus karena Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. So sekalian, kudus karena Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Lalu dalam terjemahan sehari-hari, ayat itu diterjemahkan begini. Tetapi dalam hatimu, hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Kudus karena Kristus maksudnya hati umat Tuhan
diberikan kepada Kristus, agar Kristus menjadi Tuhan, diberikan penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya di bumi ini. So sekalian, Kristus yang adalah Tuhan itu diberikan penghormatan yang khusus sesuai dengan posisinya sebagai Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. So sekalian, Yesus memang Tuhan. Yesus memang Tuhan. Dan ini kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kita baca yang hijau, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dia segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama kita baca, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. He is Lord, He is Lord. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Oh, saudara sekalian, lagu itu bagus. Sudah lama, puluhan tahun yang lalu, tapi saya masih ingat itu. Lagu itu indah, yang diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-11. Saudara sekalian, Yesus yang setelah menderita, bahkan rela mati, 3 hari kemudian dia bangkit, dan Allah Bapa mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terlepas apakah manusia mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena sebagian manusia masih sombong dan mengaku dan berkata Yesus itu hanya manusia biasa, hanya nabi biasa, hanya rasul biasa, bukan sebagai Tuhan. Mungkin mereka belum diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terbuka hatinya. Tapi terlepas daripada manusia mengakui Yesus sebagai Tuhan atau tidak, Yesus tetaplah Tuhan. Karena Allah Bapa yang sudah memproklamasikannya. Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Cuma yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan diberikan berkat hidup kekal. Dan yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan akan mendapat hukuman yang kekal. Itu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, kemudian dikatakan dikuduskanlah namamu. Saudara sekalian, dikuduskanlah namamu. Saudara sekalian, ada seorang penyair dari Inggris yang terkenal yang bernama William Shakespeare. William Shakespeare pernah berkata begini, what is a name? Apa sih artinya sebuah nama? Apa sih artinya sebuah nama? What is a name? Dia bilang, jika setangkai bunga mawar diubah namanya, nama bunga mawar diubah, yang penting harumnya tetap sama. Harumnya tetap sama. Makanya dia bilang, what is a name? Apa sih artinya sebuah nama? Maksudnya, dia tidak terlalu mementingkan nama. Yang penting harumnya tetap sama. So sekalian, tetapi kalau kita membaca, bagi orang Yahudi, nama itu bukan sekedar nama. Nama itu menunjuk pada pribadi orang itu. Lihat ya, dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Nabal berarti bebal. Dan itu menunjuk pada pribadinya si Nabal yang memang bebal. Jadi nama menyatakan pribadi, tipe kepribadiannya. Terus sekalian ada lagi, Matius 1:21 dikatakan, ia, kata malaikat Gabriel itu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang kata nama Yesus dalam bahasa Yunani sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani, yang berarti penyelamat, juru selamat. Karena memang Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nama bagi di dalam Alkitab tidak hanya sekedar nama. Nama mencerminkan pribadi. So sekalian, ini penting sekali. Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 20 ayat 8.
Dikatakan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bermegah dalam nama Tuhan. Terus sekalian, dalam Contemporary English Version disebut, some people trust the power of chariots or horses. Sebagian orang percaya pada kekuatan kereta dan kuda-kudanya. But we trust you. Tapi kami percaya kepada Engkau, Lord God, Tuhan Allah. Terus sekalian, jadi nama Tuhan di situ menunjuk pada dirinya atau pribadinya Tuhan. Ya, nama itu menyatakan pribadi. Itulah makna nama dalam Alkitab. So sekalian, maka yang dikatakan makna ucapan dikuduskanlah namamu, itu berarti doa yang menghormati Allah. Kalau kita berdoa, ingat kita datang dengan sungguh hormat karena kita sedang berhadapan dengan Allah pencipta, Allah yang luar biasa itu. Kita datang dengan berkata, dikuduskanlah namamu. Berarti kita sangat menghormati Allah yang mencipta kita. So sekalian, cuma masalahnya untuk menghormati Allah, seseorang harus mengakui bahwa Allah itu ada. Walau beliau tidak kelihatan. Memang Allah Bapa Roh ada aja, beliau tidak kelihatan. So sekalian, ada banyak hal di dunia ini yang ada tetapi nggak kelihatan. Saya ulangi lagi, ada banyak hal di dalam dunia ini yang ada, yang eksis tapi nggak kelihatan. Contohnya apa? Contohnya yang paling yang sering kali kita alami, yaitu angin. Angin tidak bisa kita lihat, tapi angin ada dan jelas ada. Ya, so sekalian, angin tidak kelihatan, tetapi ada. Di dunia ini dalam hidup sehari-hari banyak hal yang nggak kelihatan, tetapi ada. So sekalian, dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini orang bebal. Orang bebal berarti apa? Orang yang sudah diberitahu tapi tetap nggak mau tahu, tetap pokoknya aku nggak percaya. Itu orang bebal. Terus sekalian, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Terus sekalian, keberadaan Allah tidak ditentukan oleh pengakuan manusia. Allah tetap ada. Walaupun sebagian manusia berusaha tidak percaya, tidak mengakui keberadaan Allah, itu terserah. Yang mengakui hidupnya diberkati, yang tidak mengakui ya hidupnya dihukum. Terus sekalian, jadi ini suatu hal yang penting. Keberadaan Allah bukan pula hasil pembuktian manusia. Ya, keberadaan Allah, oh itu karena manusia, hamba-hambanya sudah membuktikan bahwa Allah itu ada. Oh, terlalu berani orang itu mengatakan demikian. Terus sekalian, keberadaan Allah bukan hasil pembuktian manusia. Sebab pembuktian tersebut malah menghina Allah. Ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, misal ambil contoh, ada orang yang ada di rumah kita. Dia sudah ada. Tapi kita berdiskusi antara sesama saudara di rumah itu, ayo kita buktikan bahwa memang ada orang, ada tamu kita di rumah kita. Padahal orang itu sudah ada di depan kita. Kita kalau coba mau buktikan, itu berarti menghina dia. Allah itu ada walaupun gak kelihatan. Dia memperhatikan kita. Kok kita berani-beraninya coba kita buktikan. Usaha kita untuk membuktikan Allah, itu malah menghina Allah. Allah, kita percaya atau tidak percaya, Allah tetap ada. Karena Allah pencipta manusia. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, so sekalian, para penulis Alkitab mengalami sendiri kehadiran Allah. Ya. Mengalami sendiri. Tidak hanya sekedar merasakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kebesaran Tuhan. Hanya rasa. Itu hanya labil, karena perasaan itu gampang berubah. Bukan hanya rasa, tapi ku alami. Para penulis Alkitab mengalami sendiri kehadiran Allah. Lihat misalnya Ayub 42 ayat 5. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah kesaksian daripada Ayub. Sebelum dia mengalami cobaan dan tantangan yang berat itu,
Dia memang sudah percaya Tuhan, cuma kepercayaannya berdasarkan kata orang, mungkin kata orang tuanya, bahwa memang Allah ada. Tapi ketika Ayub mengalami tantangan, cobaan, dan puji Tuhan dia keluar sebagai pemenang, dia tetap setia iring Tuhan. Dia mengalami sungguh-sungguh, dikatakan mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya ada satu persekutuan yang pribadi antara Ayub dengan Tuhan. Ya, dia mengalami sungguh-sungguh kehadiran Allah. Hidup kita pun demikian. Lewat tantangan kesulitan yang kita alami, kita justru diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Lewat penyakit yang kita alami, kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Lewat kesulitan yang kita alami, kita lebih sungguh-sungguh bersandar pada pertolongan Tuhan. Lewat berbagai macam ujian, cobaan yang kita alami, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sehingga dikatakan lewat tantangan kesulitan itu, Ayub matanya sendiri memandang Tuhan. Berarti mengalami sendiri kehadiran Allah. Terus sekalian hidup kita pun sama. Iman kita kalau berdasarkan kata orang tua kita. Kita percaya Tuhan berdasarkan kata pendeta kita. Kita percaya Tuhan karena berdasarkan kata guru sekolah minggu kita. Itu tidak kuat. Tapi kita percaya Tuhan karena kita sudah mengalami secara pribadi kehadiran Allah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam berbagai macam tantangan hidup kita. Ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, kemudian kalau kita perhatikan, ini ada seorang ahli fisika, ya, seorang astronomer, ya, dan seorang ahli matematika yang bernama Sir James Jeans. Sir James Jeans berkata, no astronomer, ya, can be an atheist. Orang yang belajar astronomi, ya, ilmu tentang angkasa itu tidak akan bisa menjadi seorang ateis. Ketika dia melihat begitu banyak planet, begitu banyak bintang-bintang, terus mereka berotasi, kok gak saling tabrakan? Pasti ada yang mengatur. Pasti kok bisa banyak planet di angkasa, banyak bintang, terlalu banyak bintang di angkasa. Pasti ada yang mencipta. Makanya dikatakan no astronomer can be an atheist. Orang yang belajar astronomi tidak mungkin menjadi seorang yang ateis. Ini kata Sir James Jeans. Terus kalian, jadi kalau kita mau menghormati Allah, satu hal yang penting harus mengakui bahwa Allah itu ada. Terus kalian, kemudian kita bertanya, bagaimana caranya saya bisa menghormati Allah? Bagaimana caranya seseorang menghormati Allah? Jawabannya adalah dengan cara menaati perintah-perintahnya. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Saya membuktikan bahwa saya menghormati Allah dengan cara menaati perintahnya. So sekalian, banyak orang teis yang percaya Tuhan, namun dalam praktek hidupnya mereka ateis. Apa maksudnya? Dari mulutnya berkata, saya percaya Tuhan, saya teis. Tapi dalam praktek hidupnya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, orang itu sebenarnya ateis. Kenapa demikian? Karena mereka dalam menghadapi kehidupan ini, dalam bertingkah laku, mereka menyangkali bahwa Allah mengawasi kehidupannya. Sehingga mereka berbuat dosa, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Walaupun mereka sebut saya ini percaya Tuhan, tapi dalam hidupnya seringkali tingkah lakunya menyatakan bahwa dirinya ateis, yang tidak takut akan Tuhan. So sekalian, orang yang sungguh-sungguh teis yang percaya Tuhan takut berbuat dosa juga. Karena kalau kita berbuat dosa, kita mendukacitakan hati Roh Kudus. Kita tidak mau mendukacitakan hati Roh Kudus, sebab Roh Kudus selalu beserta umatnya dalam hatinya. Dan Allah Bapa di surga selalu mengawasi kita. Sehingga kalau kita menyebut diri sebagai orang yang teis, kita harus takut berbuat dosa. Oh sekalian, ini contoh yang indah. Kejadian 39 ayat 9 dari Yusuf. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, yang cantik, yang muda, yang wangi, yang kaya.
Dan pada satu kali gak ada orang lain kecuali mereka berdua, istri Potifar mengajak Yusuf, ayo kita tidur berdua. Tapi Yusuf yang masih muda itu berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Berbuat dosa terhadap Allah. Luar biasa kan? Jadi Yusuf itu mengkaitkan perbuatan perzinahan itu sama dengan dosa terhadap Allah. Karena dia mempunyai hati yang menghormati Allah. Kita yang sudah punya keluarga, saudara yang belum menikah, kita berada di mana saja, di luar kota, di luar negeri, walaupun jauh dari keluarga kita, walaupun jauh dari orang tua kita, ada satu pribadi yang selalu mengawasi kita. Walaupun kita di tempat yang tersembunyi, tapi pribadi itu selalu mengawasi kita. Dan kita sadar bahwa saya adalah orang teis yang percaya Tuhan. Dan saya harus membuktikan bahwa saya menghormati beliau dengan cara menaati perintah-perintah Tuhan. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. So sekarang ini suatu hal yang penting. Dikatakan datanglah kerajaanmu. Ya, apa itu artinya datanglah kerajaanmu? Kita harus pahami dulu makna kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah ide sentral pemberitaan dari Tuhan Yesus waktu beliau masih melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ide sentral pengajarannya adalah kerajaan Allah. Terus kalian, kalau kita mempelajari waktu Yesus memulai tugasnya di dunia, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dia baru mengumpulkan murid-muridnya, ya. Dia baru menyampaikan berita tentang apa yang harus dia sampaikan kepada manusia. Pada awal tugasnya dia berkata waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi di tengah-tengah pelayanannya, di mana sudah dia punya banyak murid-muridnya, dia berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tadinya dia berkata kerajaan Allah sudah dekat. Tapi setelah sudah banyak pengikutnya, dia berkata sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tetapi kalau kita lihat itu dua hal. Tapi yang satu hal lagi jangan lupa. Namun dikatakan Tuhan Yesus juga berkata kerajaan Allah juga masih bersifat yang akan datang. Ketika dia mengajar berdoa dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Berarti apa? Berarti kerajaan itu masih yang sempurna, masih yang akan datang. Kerajaan Allah itu akan dinyatakan secara sempurna nanti. Sehingga sekarang ini umatnya diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. So sekalian, kalau kita memperhatikan kerajaan Allah adalah suatu masyarakat universal sedunia. Di dunia, ya universal di dunia, di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna seperti di surga. Jadi suatu masyarakat universal di dunia, di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna seperti di surga. Itu maksudnya atau maknanya kerajaan Allah. Terus sekalian, kerajaan Allah ini tidak terbatas teritorial negara. Tidak terbatas teritorial benua. Ya. Namun kerajaan Allah itu berada dalam kehidupan pribadi-pribadi umatnya di seluruh dunia. Ya, secara rohani, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, suasana kerajaan Allah sudah ada dalam hatinya, dalam hidupnya, dan dalam keluarganya. Dan kemudian terus menyebar dalam komunitasnya, dalam kotanya, dalam negaranya, dan selanjutnya. Terus sekalian, jadi kerajaan ini tidak terbatas teritorial negara. Namun berada dalam kehidupan pribadi umatnya di seluruh dunia. Jadi kerajaan Allah ada di Indonesia, kerajaan Allah ada di Amerika, kerajaan Allah ada di Afrika, dan selanjutnya. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu tahu. Kemudian untuk jadi anggota kerajaan Allah, hal yang terpenting adalah taat, obedience, ketaatan kepada kehendaknya secara pribadi. Ya, ini suatu hal yang penting. Makna ucapan datanglah kerajaanmu berarti menyerahkan kehendak pribadi seluruhnya di bawah pimpinan kehendak Tuhan. Yuk kita baca yang biru ini. Makna ucapan datanglah kerajaanmu berarti menyerahkan kehendak pribadi seluruhnya di bawah pimpinan kehendak Tuhan. Not my will, but thy will be done. Bukan kehendakku,
tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Boleh minta, tapi tutup permintaanmu, tutup doamu seperti yang Yesus ucapkan dalam doa. Not my will, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. So sekali ini suatu hal yang penting. Oh saudara sekalian, doa orang Kristen di RRC yang terkenal pada waktu lalu, ya, dikatakan Tuhan bangunkan gerejamu, dimulai dari diriku. Wah, ini penting sekali. Tuhan bangunkan gerejamu, dimulai dari diriku. Diri terlebih dahulu mematukan kehendak diri, patuh pada dan taat pada kehendak Bapa. Terus sekarang ini suatu hal yang penting harus kita pahami. Terus sekalian, Tuhan Yesus itu melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Secara sempurna, enggak separuh-separuh. Misalnya ambil contoh dalam Yohanes 4 ayat 34. Setelah Yesus membimbing perempuan Samaria yang sudah punya beberapa suami itu, ini perempuan Samaria itu mengakui ini bukan orang sembarangan yang dia hadapi ini. Pada siang hari di tepi sumur itu. Ketika selesai bimbingan itu, murid-muridnya datang bawa makanan untuk dia. Lalu Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, luar biasa. Jadi melakukan kehendak Bapa disamakan dengan Yesus sama dengan kebutuhan untuk makan. Kita butuh makan untuk bisa hidup dan bertumbuh. Terlebih daripada itu, kita butuh melaksanakan kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus kalian kalau kita perhatikan Yohanes 17 ayat yang keempat. Sebelum Yesus naik ke atas salib, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I have glorified you on earth by completing all the works you gave me to do. Aku telah memuliakan engkau Bapa dengan cara mengkomplitkan segala tugas yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tugas apa itu? Tugas penebusan umatnya. Dengan cara dia harus pikul salib untuk menebus umatnya dari dosa. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Dan pada waktu Yesus di atas salib, sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Tidak dikatakan, Yesus tidak berkata, I am finished. Wah, celakalah aku, selesailah aku, tamatlah riwayatku. Enggak. Yesus berkata, it is finished. Maksudnya apa? Tugas yang diberikan Bapa untuk Yesus lakukan, yaitu penebusan umatnya dari dosa, sudah dilakukan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, it is finished. Bukan I am finished. Nyerah dia, bukan. Tapi it is finished. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan tugas yang Bapanya serahkan kepada dia untuk lakukan, yaitu penebusan umatnya. So sekalian ini suatu hal yang penting. So sekalian tujuan doa ini, ya, datanglah kerajaanmu, bukan untuk menolong agar kerajaan dan kehendak Allah terrealisasi di bumi ini. Waduh, kasihan Allah ya, kasihan dia banyak sekali pekerjaannya, maka kita perlu tolong Allah. Oh, bukan itu. Allah yang Maha Kuasa tidak perlu kita tolong. So sekalian, Tuhan yang Maha Kuasa mampu merealisasikan kerajaan dan kehendaknya di bumi seperti di surga. Tanpa bantuan kita, Allah mampu. Ya, so sekalian, terlepas daripada manusia mau menerimanya atau tidak, Allah yang Maha Kuasa mampu melakukan kehendaknya. So sekalian, kerajaan dan kehendaknya pasti terlaksana di bumi ini. Terserah manusia setuju atau tidak, manusia dukung atau tidak, itu terlepas. Sebab kerajaan dan kehendak Allah pasti terlaksana di bumi ini. Segala program Allah pasti terlaksana. Kita bernyanyi, dia tak pernah gagal karena dialah Allah. Ya memang. Walaupun manusia seringkali gagal, hamba Tuhan seringkali gagal, tapi Allah dengan kehendaknya, dengan programnya gak mungkin gagal. Sebab Allah Maha Kuasa. So sekalian, cuma masalahnya bagi orang yang tidak mengakui kehendaknya, yang tidak mau melakukan kehendaknya,
ya akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Tapi bagi orang yang mau melaksanakan kehendaknya, ya akan diberkati sampai kekal. Ini penting sekali kalau kita pahami. Terus sekalian, tetapi kalau umatnya berkata, datanglah kerajaanmu, berarti melalui doa ini, terus sekalian, umatnya disadarkan dan dimotivasi untuk menghadirkan kerajaan dan kehendaknya dalam kehidupan pribadi mereka sehari-hari. Kita sebagai umat Tuhan harus selalu sadar sesadar-sadarnya dalam segala profesi kita, dalam segala pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan setiap hari, kita harus dengan pertolongan Roh Kudus menghadirkan kerajaan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita pribadi sehari. Dalam keluarga kita, kita menghadirkan kerajaan. Ketika manusia mengucapkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ada 4 ekspresi, ada lebih dari 4 ya. Secara singkat saya mau sampaikan. Yang pertama, ada orang yang mengucapkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tapi mengucapkannya dengan nada pasrah. Karena merasa kalah, ya sudah, aku sudah terpojok, ya sudah pasrah saja. Nggak ada pilihan lain, no other choice. Aku sudah pasrah, sudah kalah aku. Jadi dia mengucapkan dengan nada pasrah. Seperti apa? Seperti Nabi Yunus. Dia coba lari dari panggilan Tuhan, tapi ditangkap Tuhan di tengah laut. Dia dilempar ke laut, tapi Tuhan selamatkan dia lewat seekor ikan yang besar. Ketika dia sudah sampai di daratan, ya sudah, dia pasrah, nggak bisa lawan Tuhan. Ya, nggak, dia kalah. Udahlah, ikut taat saja sama Tuhan. Ya, tetapi kita lihat akhir pelayanan Yunus, dia masih komplain sama Tuhan. Ngasih komplain sama Tuhan. Ini contoh seorang nabi yang tidak perlu kita contoh, yaitu Nabi Yunus. Ya, yaitu dia mengucapkan dengan nada pasrah karena merasa kalah. Ya, saudara sekalian, itu Nabi Yunus. Tapi ekspresi kedua apa? Ya, bagi orang itu Allah terlalu kuat untuk dilawan. Itu ekspresi yang pertama. Ekspresi kedua adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ada orang yang mengucapkannya dengan nada kemarahan dan kepahitan. Dia marah, dia pahit. Terus sekalian, Allah dianggap sebagai musuh pribadi yang jahat. Ya, seperti gambar ini, sekalian. God hates you, Allah benci kamu. You are going to hell. Kamu sedang menuju ke neraka. Jadi kalau sudah lihat gambar ini menunjukkan bahwa orang itu menganggap Allah sebagai musuh. Allah yang menghukum manusia ke neraka, ya. Dia tidak melihat dari sudut pandang Allah yang Maha Kasih yang menawarkan keselamatan, tapi dia lihat dari sudut pandang Allah yang jahat, Allah yang marah, Allah yang penuh kepahitan. Itu ekspresi kedua, ya. Ekspresi ketiga adalah ketika orang mengucapkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketiga, Allah mengucapkannya dengan keyakinan akan kasih Allah. Dia tahu Allah itu Maha Kasih, sehingga dia ucapkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu sekalian, seperti ayat ini, yuk kita baca sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Walaupun kadang-kadang waktu kita sedang mengalami tantangan dan aniaya atau kesulitan yang besar itu, kita kadang-kadang masih bingung, inikah kebaikan Tuhan? Kok yang aku alami kok kepahitan? Kok yang aku alami kok jalan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat dan menyedihkan? Tapi kita percaya pada akhirnya kita akan melihat kasih Allah dinyatakan. Karena Allah akan memberikan yang baik, yang selalu memberikan yang baik kepada kita yang meminta kepadanya. Ini suatu hal yang penting. Yang keempat, saudara sekalian, ekspresi yang berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu manusia mengucapkannya dengan meyakini akan hikmat Allah yang melampaui kemampuan manusia berpikir. Manusia umatnya tahu dan percaya akan hikmat Allah. Allah itu Allah yang berhikmat luar biasa. So sekalian, kalau kita membaca ayat ini, Yesaya 55, yuk kita baca sama-sama. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu,
dan jalanku di atas jalanmu. Maksudnya apa? Allah itu pencipta pikiran kita, pencipta otak kita. Berarti Allah dengan karyanya beyond, melampaui akal budi kita. Dia Allah pencipta kita, sehingga dia punya hikmat luar biasa. Dikatakan melampaui kemampuan manusia berpikir. Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, setinggi langit di atas bumi. Berapa tinggi? Ya kita nggak tahu sampai sekarang. Langit dan bumi itu tinggi luar biasa. Bedanya luar biasa. Setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, jalanku di atas jalan. Luar biasa kan? Allah tuh berhikmat. Saya ambil contoh. Terus kalian kalau kita melihat ini, itu sesuatu yang panas, yang dipanaskan itu akan mengembang. Sesuatu yang didinginkan akan menyusut. Manusia sama. Kalau kita di tempat yang dingin kita akan berusaha begini, ya. Tapi kalau di tempat panas kita begini, berusaha bersikap seperti, aduh panas. Tapi kalau dingin di gunung kita merasa begini, ya. Kita akan terus seperti menyusut. Tetapi luar biasa. Air pun sama. Ketika menyusut sampai titik derajat 5 derajat Celcius, menyusut. Tetapi setelah 5 derajat turun terus jadi 4,3, dia mulai berontak, air itu. Dia mulai berontak, dia mulai mengembang. Akhirnya setelah di bawah 5 derajat tuh, air akan mengembang ke atas. Ya, dia akan melawan kebiasaan mengembang 10% ke atas. So sekalian kalau kita melihat es batu seperti gitu kan, kita taruh di kulkas, di freezer, maka kita akan melihat es batu itu menonjol ke atas. Berapa persen? 10% menonjol ke atas. Berarti kalau 10% menonjol ke atas, ada yang di bawah yang 10% kosong. Ya, kalau kita melihat laut di kutub, ya, laut itu pas banyak es, laut menjadi es. Tapi kita melihat kok masih ada ikan yang bisa hidup di bawah laut yang penuh, yang menjadi es itu. Kenapa? Karena ada 10% di bawah yang berisi air, sehingga ikan-ikan masih bisa hidup di bawah itu. Ini hikmat Tuhan luar biasa. Kalau semua jadi es, maka ikan-ikan semua mati. Tapi dia akan naik ke atas 10%, tapi yang 10% di bawah akan kosong, maksudnya akan diisi dengan air biasa. Supaya ikan-ikan hidup. Supaya orang yang tinggal di sana, orang-orang Eskimo, bisa menangkap ikan. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Inilah hikmat Tuhan yang mengatur alam semesta. Saudara sekalian, semua ciptaan Allah diatur oleh hikmat Tuhan. Dalam kehidupan kita pun sama. Segala pengalaman yang kita alami diatur oleh hikmat Tuhan yang melampaui otak kita berpikir. Ya, Tuhan itu maha hikmat. Dan yang kelima, saudara sekalian, ekspresi mengucapkan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ekspresi yang kelima adalah mengucapkan dengan sikap taat yang didasarkan pada kasih. Seringkali kita mengasosiasikan taat dengan sikap harus seperti budak gitu. Tidak. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan Ibrani 5, sikap taat didasarkan pada kasih. Coba kita lihat. Saya baca yang hijau, saudara baca yang coklat dan di bawahnya. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Yesus adalah anak Allah. Tapi meskipun begitu, ia belajar taat melalui penderitaannya. Yesus adalah anak Allah. Hubungan Bapa dengan anak adalah kasih yang sempurna. Tetapi meskipun begitu, ia belajar taat melalui penderitaannya. Taatnya Yesus bukan suatu taat yang bersifat hamba, budak, bukan. Tapi taat yang didasarkan pada kasih sang anak kepada Bapa, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu penebusan bagi umatnya. So sekalian, antara taat dan kasih seringkali menjadi dua yang tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita baca Ibrani ini, taat dan kasih itu dikombinasikan sama dia. Yesus yang adalah anak Allah, tapi meskipun begitu, ia belajar taat melalui penderitaannya. Kita pun sama.
Kita adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Biarlah kita melakukan segala perintah Tuhan dengan taat. Bukan karena takut dihukum, tapi taat kita berdasarkan kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah, karena percaya pada Yesus. Yang kita melakukan perintahnya karena berdasarkan kasih kita yang kita mau nyatakan dalam hidup kita yang sementara di dunia ini. Biar firman Tuhan kayaknya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita nyanyikan satu lagu yang saya buat sekian tahun yang lalu. Jalan Tuhan sungguh ajaib dan indah. Ku mau taat padanya. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh ajaib dan indah, ku mau taat padanya. Tuhan takkan mengecewakanku, Dia memberi yang terbaik bagiku. Walau sering aku belum mengerti rancangannya yang baik, indah dan mulia. Terkadang aku bertanya-tanya, tak mengerti cara Dia berkarya. Kuasanya ajaib lampaui akal, ku mau patuh padanya. Ajaib dan indah, ku mau taat padanya. Tuhan takkan mengecewakanku, Dia memberi yang terbaik bagiku. Walau sering aku belum mengerti rancangannya yang baik, indah dan mulia. Terkadang aku bertanya-tanya, tak mengerti cara Dia berkarya. Kuasanya ajaib lampaui akal, ku mau patuh padanya. Terkadang aku bertanya-tanya, tak mengerti cara Dia berkarya. Kuasanya ajaib lampaui akal, ku mau patuh padanya. Ku mau patuh padanya. Ku mau patuh padanya. Sekali lagi, ku mau patuh padanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau begitu sabar kepada kami. Engkau begitu setia kepada kami. Tolong dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan lingkungan kami, dalam kehidupan kota dan negara kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk taat berdasarkan cinta kasih kami kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan meteraikan firman dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.